Selamat malam teman-teman semua. Kita lanjut lagi bahasan kita di mata kuliah Prinsip Perancangan Material Polimer. Kita masuk ke minggu ke-13, pemrosesan polimer bagian 1. Nah, jadi ini mungkin aku rada singkat-singkat aja pembahasannya ya. Untuk pemrosesan polimer tersendiri, jadi kita ada 3 ya, proses polimerisasi, proses pembentukan, dan proses curing. Kalau proses polimerisasi itu proses di mana struktur atau rantai molekul itu akan memanjang. Kemudian untuk proses pembentukan itu adalah proses dari awalnya pelet menjadi bentuk suatu produk gitu kan. Dan proses curing adalah biasanya ini khusus untuk termoset atau pembentukan dari termoset. Nah, proses polimerisasi itu cenderung lebih sukar untuk kita atur atau untuk kita ubah-ubah. Kemudian dari proses pembentukan itu relatif mudah dan proses curing itu mudah. Makanya dua parameter ini tadi yang biasanya diatur orang untuk mendapatkan uh, apa namanya properties ataupun produk yang diinginkan. Sebenarnya kalau dalam tahap lab ya, jadi untuk kayak uji coba lab itu sebenarnya relatif mudah, tapi untuk tahap ke industri atau mass production sesuatu itu menjadi sukar gitu, termasuk ketika industri itu pengen mengganti polimer gitu, misalnya dari yang kemasan botol plastik PET mau jadi sesuatu yang polimer lain gitu. Nah, itu sulit. Nah, biasanya ya mereka aturnya dari proses pembentukan sama proses curing untuk yang termoset gitu ya. Kemudian proses polimerisasi yang tadi strukturnya panjang itu apa saja yang mempengaruhinya, ada dari struktur kimia, molekul weight, cabang, taktisitas, kopolimerisasi. Berarti di sini ada berapa nih? 5 ya disebutkan. Kemudian kalau tadi proses pembentukan ada kristalinitas, MW. Kenapa MW ini dapat kenapa proses pembentukan ini dipengaruhi oleh MW juga atau MW itu terpengaruh? Karena bisa jadi kan pelet tadi kita lelehkan atau dipanaskan sehingga dia molten, kemudian bisa kita cetak gitu ya. Nah, proses pemanasan tadi bisa terjadi degradasi karena teroksidasi, dan hal itu dipercepat karena adanya oksigen di lingkungan gitu. Kemudian orientasi rantai itu dapat dipengaruhi juga gara-gara misalnya kalau kita lakukan ekstrusi, kita tarik. Nah, kecepatan penarikan itu akan mempengaruhi orientasi rantai. Kemudian plastik dalam jangka waktu yang lama diberikan temperatur atau kita panaskan, biarpun masih di bawah temperatur degradasinya dan tentunya ada oksigen di lingkungan, maka kualitasnya akan semakin menurun atau dia downgrade karena terdegradasi. Kalau untuk proses curing khususnya untuk termoset, ya ini proses terjadinya cross linking ya. Kemudian kita mengenal kalau untuk proses polimerisasi itu kan ada adisi. Kan kita kenal adisi sama kondensasi ya. Jadi kita bahas yang adisi dulu. Adisi kita menggunakan radikal bebas. Jadi radikal bebas ini mengejar apapun yang bisa dikejarnya. Jadi membuat ikatan ganda antar molekul polimer itu sehingga membentuk suatu rantai yang panjang gitu ya. Biasanya ini PEPP ya, adisi gitu ya. Karena kita mengenal ada proses nanti tahapan initiation, ada propagation dan termination. Initiation tadi itu inisiasi, kita berikan radikal bebas. Propagation tadi ya rantainya saling si adisi tadi saling mengejar sehingga membentuk ikatan ganda. Kemudian adisi ketemu adisi nanti terjadi terminasi. Ini reaksi cepat, nggak ada byproduct, nggak ada produk sisa, dan unit ulangnya biasanya kecil ya. Kemudian kita mengenal ada kondensasi. Jadi kondensasi itu ada prekursor. Jadi ada gugus yang mudah diserang atau mudah bereaksi dengan yang lain. Nah, biasanya kondensasi itu unit ulangnya besar dan biasanya lebih polar karena kita pakai untuk gugus yang reaktif tadi itu polar gitu. Nah, jadi kita minimal ada 2 gugus yang reaktif agar bisa berikatan. Kalau gugusnya lebih dari 2, itu biasanya polimer kita akan bercabang gitu. Dari kondensasi dia kita hasilkan byproduct yang kecil, contohnya misalnya H2O ya. Nah, tadi ya proses polimerisasi itu dapat
diatur atau kita kontrol dari temperatur dan tekanan, katalis, konsentrasi, dan molekul penyusun. Kalau temperatur dan tekanan kayak gini ya. Temperatur dan tekanan lebih tinggi, maka kecepatan polimerisasi dan branching percabangan akan lebih tinggi disebabkan adanya perubahan kemampuan mengontrol pembentukan radikal bebas. Adapun kalau katalis dan konsentrasi semakin tinggi keduanya, maka proses polimerisasi bisa lebih cepat. Nah, katalis dapat tertinggal pada polimer karena kita tahu katalis dia hanya mempercepat proses reaksi tapi tidak ikut bereaksi kan. Maaf, ini aku do not disturb dulu. Katalis dapat tertinggal pada polimer dan membentuk asam karena dia membentuk asam tadi dan dapat bereaksi dengan logam. Kenapa bisa ada logam? Ya, logamnya adalah logam mereaktorkan polimerisasi tadi dan bisa bereaksi juga dengan lingkungan. Nah, akan berpotensi munculkan degradasi polimer karena tadi bisa memunculkan berpotensi terdegradasi interpolimer kita pakai acid scavenger gitu ya. Kemudian untuk molekul penyusun ini dipengaruhi oleh chemical structure dan jumlah molekul penyusun. Nah, jenis monomer yang digunakan akan menentukan chemical structure dan juga dari polimer untuk membuat copolimer. Untuk membuat copolimer biasanya direaksikan 2 atau lebih jenis molekul penyusun gitu ya. Jadi copolimer ngaturnya kita reaksikan aja 2 atau lebih molekul penyusun. Dan sebenarnya untuk bikin copolimer yang sesuai kita inginkan itu nggak gampang. Ini proses pembentukan, jadi proses pengubahan bentuk polimer dari pellet menjadi produk. Kita mengenal ada ya injection molding, ada ekstrusi, ada blow molding, film blowing, rotomolding. Nah, biasanya injection molding ini kita masuk ke injection molding yang pertama. Injection molding itu dia menghasilkan produk dengan bentuk yang rumit dan kompleks. Jadi kita konsepnya itu diinjeksikan ke dalam mold. Jadi moldnya itu bentuknya rada kompleks ya gitu. Jadi intinya polimer dilelehkan dicetak. Injection molding untuk produk yang rumit. Cara kerjanya pellet dimasukkan, kemudian dilelehkan melalui gesekan, dia 80%, makanya kita butuh yang tadi, skrunya saling bergesekan dengan pellet polimer, kemudian terjadi panas, dan kita memang memberikan temperatur juga, itu sekitar 20%. Kemudian lelehan diinjeksikan ke cetakan nutup, setelah dingin cetakan buka, dan setelah dingin produk dikeluarkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya hal yang menentukan kualitas produk injection molding itu ada pressure, time, temperature, distance, dan viskositas polimer. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Tekanan kurang, maka lelehan tidak bisa mengisi mold. Jika tekanan berlebih, lelehan resin keluar dari mold akan membentuk flash. Jadi sebenarnya moldnya kita udah penuh tapi masih terus ditekan, keluar dia dari sela-sela moldnya akan bentuk flash. Oke. Jika tekanan terlalu tinggi, terjadi shear thinning sehingga arah rantai menjadi lebih ngacak gitu ya. Arah rantai dalam produk akan lebih acak karena tekanannya tinggi. Tapi kalau misalnya tekanan rendah, nah pas masuk ke moldnya akan menyesuaikan arah perjalanan dari lelehan. Pada saat meleleh, ikatan sekunder antar rantai lebih sedikit atau otomatis karena dia ada free volume, ikatan sekunder sedikit ditemukan. Lebih mudah digeser. Nah, saat diberikan tekanan, maka lelehan akan mengisi mold. Tekanan yang lebih tinggi akan menekan lelehan polimer bergerak tidak beraturan, sehingga hasil cetakan menjadi tidak beraturan. Maka pressure akan menentukan arah pergerakan juga atau orientasi rantainya. Nah, tapi tadi ya, tekanan kurang, lelehan tidak bisa mengisi mold. Kelebihan, lelehan bentuk flash. Kalau time and temperature, waktu pendinginan akan mempengaruhi kristalitas. Kalau waktu injeksi mempengaruhi keterisian dari moldnya, apakah dia moldnya terisi penuh ataukah masih ada yang kurang gitu. Kalau temperatur proses, kalau dia terlalu rendah, lelehan sulit diinjeksikan karena dia viskositasnya masih rendah, jadi kayak kental gitu. Kemudian kalau terlalu tinggi bisa terjadi degradasi gitu. Kemudian hal apa saja yang mempengaruhinya lagi, ada mold dan viskositas polimer. Mold itu bagaimana dia mempengaruhinya? Desain mold yang tidak sesuai akan mempengaruhi kemampuan alir polimer dalam mold. Apakah dia ada sudut-sudut yang terkonsentrasi? Kemudian kalau viskositas polimer akan menentukan kemampuan alir polimer di dalam mold. Jadi kan dia masuk ke mold
mold kan akan terisi. Nah, kemampuan alirnya itu ditentukan oleh viskositas juga. Kemudian kita mengenal ada namanya retention time. Jadi retention time itu jadi pellet yang udah kita masukkan ke dalam awal barrel dari faselnya nanti hingga dia diinjeksikan nggak boleh terlalu lama karena bisa terjadi terdegradasi, apalagi tadi ada temperatur dan juga oksigen. Mold dengan bentuknya tidak sesuai ketika ada bagian yang sangat kecil. Nah, ini masalahnya polimer nggak bisa lewat. Jadi ada daerah yang tidak terisi atau ada hole di situ. Kemudian bentuk tidak sesuai, ada bagian yang sangat kecil lubangnya nggak bisa lewat, kosong atau nanti ada short gitu ya. Kemudian viskositas polimer akan menentukan kemampuan alir polimer. Kalau encer akan mudah masuk ke dalam mold dan tercetak dengan baik. Dalam sifat masuk processability, viskositas ditentukan dari resin dan aditif yang digunakan. Pengaruhnya bisa banyak, bisa dari chemical structure ataupun dan lain-lain. Cara mengontrol viskositas bisa juga banyak juga, bisa controlling dari sifat polimernya. Kemudian waktu pendinginan diatur agar memiliki properties yang sesuai. Nah, ini ada masalah shrinkage. Shrinkage tidak hanya dipengaruhi oleh kristalinitas, tapi juga coefficient thermal expansion. Karena setiap material juga memiliki nilai coefficient tadi ya. Ada yang gede, ada yang kecil. Yang rendah lebih stabil. Nah, tentu ya. Dan mempertahankan bentuknya dibandingkan yang tinggi. Kalau tinggi perubahan dimensi besar, maksudnya misalnya sesuatu awalnya segini, kita panaskan, dia akan membesar seperti ini. Ada perubahan dimensi ini ketika thermal semakin besar nilai perubahan volumenya, itu akan lebih cenderung tidak disukai karena shrinkage yang akan dihasilkan juga lebih besar. Molding supaya dimensinya sesuai, maka kita atur juga dari cetakannya. Cetakannya itu kita bikin lebih besar dari prediksi semula gitu. Nah, ini temperature melting kita bahas. Misalnya kita punya PLA 120 hingga 150 dan PET 240. Anggap mereka memiliki koefisien thermal expansion yang sama. Ketika temperatur melting sangat tinggi, range-nya jadi beda banget. Ini sama ini kan. Berarti perubahan dimensinya juga sangat besar. Makanya agak bahaya kok kita bikin sesuatu yang thermal expansion-nya itu berbeda gitu kan. Ketika temperatur melting sangat tinggi, homogen atau tidak ada perbedaannya akibat laju pendinginan. Orientasi rantai lebih acak, shrinkage lebih kecil. Nah, kenapa orientasi rantai yang lebih acak, shrinkage lebih kecil? Jelas, karena ketika misalnya polimer itu orientasinya teratur, berarti dia bentuk seperti ini kan. Sebenarnya misalnya awalnya kayak gini, kemudian ini lagi panas kan, misalnya misalnya ini panas, misalnya sini segini, ini lagi dipanaskan, berarti dia masih acak gitu kan. Nah, ketika dia dinginkan, ketika dia thermal expansion orientasinya teratur, sebenarnya dia bisa bentuk seperti ini, teratur gini. Jadi perubahan volumenya gede atau shrinkage-nya gede. Tapi kalau dia acak, ya perubahannya sama aja, mirip-mirip juga gitu kan, karena dia acak juga gitu. Nah, itu dia. Jadi tergantung orientasi juga, karena berpengaruhnya pada kristalinitas juga. Nah, pasti ada bagian yang tingkat kristalinitasnya relatif tinggi. Waktu injeksi mempengaruhi keterisian mold. Jika waktunya rendah, maka mold nggak terisi penuh. Jika waktu holdnya rendah, dibuka terlalu cepat, maka belum benar-benar kering. Sehingga ketika dikeluarkan produk lengket, maka jika ditarik bisa ada perubahan dimensi pada produknya, karena dia masih semi molten ya. Temperatur proses yang terlalu rendah, maka viskositas tinggi atau sangat kental, maka moldnya tidak terisi sempurna dan lelehan polimer akan bentuk aliran yang membuat polimer terpelintir sehingga orientasinya beda. Ketika nanti hasil akhir ya, kelihatan ada kayak aliran gitu ya, dimana karena tadi terlalu kental dia. Temperatur proses yang tinggi maka dapat terjadi degradasi dan juga ada shrinkage. Pemanasan di barel jika dilakukan bukan untuk sekali injeksi tetapi beberapa kali, ada retention time. Jadi ya harus hati-hati mengenai retention time ini. Jika temperatur ini harus dijaga agar tidak ada degradasi. Retention time lama terjadi degradasi. Kemudian distance, jarak panjangnya barel berefek pada retention time. Ketika makin panjang jarak yang harus dilalui aliran polimer, itu akan mempengaruhi retention time-nya dia gitu. Tadi kita udah masuk ke injection molding, kita masuk ke ekstrusi, proses pembentukannya. Jadi kalau proses ekstrusi itu yang kita bahas adalah
dia adalah suatu proses untuk pengubahan bentuk polimer dari pellet menjadi produk dengan profil yang atau penampang yang sama, contohnya pipa atau panel. Misalnya pada pipa, dia punya penampang lingkaran dari ujung sampai ujung bisa dibikin pakai ekstrusi. Nah, panel pun bisa dibikin dari ekstrusi. Cara kerjanya ya kita menggunakan mesin extruder. Mesin extruder itu cara kerjanya pellet kita masukkan ke hopper. Nah, hopper tadi kita dan nanti pellet meleleh dikarenakan panas karena barel tadi kan ada screw reciprocating screw ya Pak. Reciprocating screw menimbulkan gesekan yang membuatnya panas dan masuk ke extruder. Lalu lanjut ke die, di mana lelehan polimer masuk ke die untuk mencetak bagian plastiknya, dan nanti akan didinginkan lewat cooling yang mempercepat pendinginan, dan puller yang akan menarik hasil cetakan polimer keluar, star removal yang akan memotong polimer terbentuk secara kontinu gitu ya. Kemudian hal apa aja yang menentukan kualitas produk ekstrusi? Ada temperatur proses, pembentukan die, kecepatan puller, pendinginan, dan viskositas polimer, dan melt strength. Ada tambahan melt strength karena kita nggak ada cetakan gitu, jadi keluar dari die, jadi dalam bentuk profil ketika dia nggak punya melt strength yang baik atau yang cukup tinggi, jadi keluar dia akan bentuknya kayak lembek gitu, kayak ingus gitu kan, jadi kayak keluar die nggak bisa mempertahankan bentuknya gitu. Kita bahas dulu yang temperatur proses. Temperatur proses akan menentukan viskositas lelehan dan melt stiffness polimer. Ketika terlalu tinggi, lelehan mudah keluar tetapi sulit mempertahankan bentuk, itu satu. Terlalu rendah, sulit keluar dari die, baik dalam mempertahankan bentuk, masalah itu ya. Dalam ekstrusi kita butuh polimer dengan viskositas yang lebih tinggi. Kenapa? Karena tadi kita nggak kecetakan, tapi dalam bentuk profil, jadi tetap harus bisa mempertahankan bentuknya. Makanya dibilang viskositas lebih tinggi dibandingkan injection molding, karena polimernya harus bisa mempertahankan bentuk ketika keluar die dan masuk ke cooling. Temperatur mempengaruhi karena mempengaruhi viskositas dan melt strength-nya. Kalau temperatur viskositas rendah dan melt stiffness rendah, jadi lelehan akan keluar cepat dari die tapi tidak mempertahankan bentuknya sehingga bentuknya oval bukan lingkaran kalau kasusnya tadi pipa gitu ya. Jadi ya pipa bentuk oval. Nah, jadi ada range temperatur yang digunakan. Kemudian kita akan bahas pendinginan. Pendinginan akan mengaruhi struktur dan shrinkage dari polimer. Pendinginan terlalu cepat, struktur amorf, shrinkage-nya rendah, yang tadi aku jelaskan ya. Kemudian pendinginan terlalu lambat, terjadi perubahan bentuk sebelum didinginkan. Struktur kristalin, shrinkage-nya tinggi karena tadi dia bentuk kristalinitas yang tinggi, bentuk produk bisa tidak sesuai. Waktu pendinginan singkat, struktur amorf, shrinkage rendah. Waktu pendinginan lama, struktur semi kristalin, shrinkage tinggi. Karena pada saat memuai, karena temperatur dan akhirnya mendingin, yang kristalin memiliki volume yang lebih kecil, sehingga perbedaan volumenya lebih besar, shrinkage lebih besar. Begitupun sebaliknya, akan sangat mempengaruhi shrinkage dan struktur polimer. Shrinkage itu sangat penting karena kita punya standar dimensi ketika membuat produk. Nah, shrinkage diatur oleh temperaturnya juga. Jika pendinginan cepat maka amorf dan shrinkage rendah. Pendinginan yang lambat maka struktur kristalin tapi shrinkage-nya tinggi sehingga perubahan bentuknya bisa nggak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kita akan bahas kecepatan puller. Jadi kecepatan puller menentukan ketebalan dan bentuk dari produk yang dihasilkan. Contohnya pembuatan filamen. Kecepatan puller terlalu tinggi, diameter filamennya akan mengecil. Orientasi rantai memang searah. Kecepatan puller terlalu rendah, lelehan polimer dapat sulit masuk ke bagian cooling. Ataupun nanti bentuk profilnya juga nggak sesuai karena dari die udah keluar karena ada screw yang mendorong, tetapi dari satu sisi dia nggak bergerak karena lambat bergeraknya karena tadi penarikan yang kurang gitu. Kecepatan puller, ketika lelehan polimer keluar dari die maka dia ditarik oleh puller agar sistemnya jalan. Kalau kecepatan puller terlalu pelan maka die akan penyok ke bawah dan baru naik ke atas. Jadi puller perlu diset agar lelehan masuk ke die dan bisa jalan ke bagian cooling dan lelehan nggak jatuh karena gravitasi. Oke. Kemudian sesuatu yang dibuat itu bukan sesuatu yang ingin dibuat itu bukan sesuatu yang selalu kuat. Gitu ya. Kemudian akan kita bahas viskositas polimer. Kalau viskositas polimer itu mengalami ekstrusi.
Kalau terlalu tinggi, melt stiffness-nya tinggi, sulit keluar die. Kalau terlalu rendah, mudah keluar dari die, tapi bentuk produk hasilkan tidak sesuai. Udah jelaskan juga sih tadi nih. Kalau melt stiffness terlalu rendah menyebabkan perubahan bentuk sebelum masuk ke cooling zone. Produk yang dihasilkan tidak baik. Nah, bagaimana mempertahankan bentuk seperti yang diinginkan? Ini berkaitan dengan PDI atau Poly Diversity Index. Jadi kita pengen yang agak ada rentangnya. Jadi kalau rentangnya cukup besar, jadi pada temperatur tertentu bagian struktur yang pendek-pendek dia akan meleleh terlebih dahulu, meninggalkan yang lebih kristalin. Jadi yang kristalin itu akan mempertahankan bentuk, tetapi yang strukturnya pendek-pendek itu sebagai kayak mudah, jadi dia lebih mudah bergerak gitu. Jadi waktu keluar dari die tetap dapat keluar dari die karena ada struktur pendek-pendek udah meleleh, tapi tetap ada yang mempertahankan bentuknya dari yang kristalinnya, seperti itu. Pertanyaan, melt stiffness merupakan nilai tertentu. Maksudnya satuan apa yang menentukan itu baik atau buruk? Ada satuannya, pengukuran ditarik atau ditekan pada temperatur tinggi. Kalau harusnya berapa di industri, plastik tidak pernah tahu. Orang lapan melihat kira-kira bisa enggak nih mempertahankan bentuk, tapi logiknya bisa diturunkan, dia punya kekokohan dan strength pada temperatur lelehnya dan memiliki berat. Ketika diturunkan dengan force dan energi dibandingkan dengan performa pada temperatur tinggi. Mungkin that's all I can share with you in this video, so thank you for your attention. Goodbye.